Sebanyak 5 Memorandum of Understanding, MOU, dan 24 Letter of Intent, LOI, telah ditandatangani oleh perusahaan Jepang. Kemudian diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, di sela rangkaian KTT G7 yang berlangsung di Hiroshima, Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Para investor Jepang ini tertarik berinvestasi di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyampaikan bahwa IKN Nusantara memiliki peluang investasi terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Hal tersebut tercermin dari berbagai insentif yang disediakan pemerintah untuk para investor. Kemudian, Nusantara sebagai laboratorium hidup yang memungkinkan para mitra untuk bereksperimen dengan ide-ide dan inovasi baru. Kami menyambut baik berbagai jenis teknologi baru untuk diterapkan di kota kami. Dengan demikian, para mitra kami memiliki kesempatan untuk menjadikan Nusantara sebagai tempat bereksperimen dalam menyalurkan ide dan inovasi, ucapnya dikutip dalam siaran pers OIKN. Selain itu, lanjut Bambang, Nusantara bertujuan untuk berperan aktif dalam 3 upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, meremajakan keanekaragaman hayati, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs. Penandatanganan MOU ini menjadi awal dari kerjasama Indonesia-Jepang dalam proyek pembangunan IKN. Kedepannya, mantan Wakil Menteri Perhubungan ini berharap, delegasi Jepang dapat kembali datang ke IKN untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai perkembangan dan peluang kerjasama investasi. Adapun 5 perusahaan Jepang yang menandatangani MOU, yaitu Japan International Cooperation Agency, JICA, Japan Bank for International Cooperation, JBIC, Japan International Association for the Industry of Building and Housing, JIBA, Japan Conference on Overseas Development of Eco-Cities, JCODE, dan Urban Renaissance Agency, UR. Dalam kesempatan itu, kata Eksekutif Senior Vice President JICA Yamada Junichi, pihaknya akan memberi dukungan investasi di Indonesia terutama di IKN. Investor-investor yang bernaung di bawah JICA siap mendukung investasi di Indonesia khususnya di IKN dalam bidang infrastruktur seperti revitalisasi Bandara Balikpapan dan juga sektor energi khususnya Power Supply Facilities, ujar Yamada. Sementara itu, Chairman of the Board JBIC Tadashi Maeda menyampaikan komitmennya mendukung pembangunan IKN khususnya untuk mewujudkan IKN sebagai carbon neutral city dengan memfokuskan investasi di bidang renewable energy seperti hydropower. Para delegasi Jepang yang dipimpin oleh Hiroto Izumi, mantan penasihat khusus Perdana Menteri sebelumnya, telah mengunjungi lokasi pembangunan IKN pada tanggal 1 April tahun 2023. Terjadinya MOU atas tindak lanjut dari kunjungan tersebut. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia memiliki agenda besar membangun infrastruktur. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam side event konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 di Jepang. Adapun pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan bagi pemerataan dan meningkatkan daya saing. Retno mengatakan, Presiden Jokowi mengajak Partnership for Global Infrastructure and Investment atau PGI untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Indonesia mengharapkan dukungan PGII terhadap pembangunan IKN melalui investasi konkret dan pembiayaan inovatif lainnya, kata Retno dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 21/5. Retno menerangkan, Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastruktur yang Indonesia-sentris, termasuk pembangunan IKN, di mana pembangunan IKN diperlukan untuk mengatasi ketimpangan.